Halo guys, balik lagi di channel gue Hendy GV. Kali ini ada yang nanya nih ya, entah di Instagram, di TikTok, atau di Facebook, serta di YouTube juga sih sebenarnya. Banyak yang bilang kenapa enggak investasi aset kripto atau investasi forex dan lain-lain itu dengan modal yang lebih besar, ratusan juta ya, bahkan miliaran. Contohnya seperti Belvin, seperti Timothy, ya banyak ya yang lain. Trader-trader lain lah ya. Ibaratnya kalau investasi kan rata-rata tuh ratusan juta, miliaran malah. Jadi gini guys konsepnya. Sebenarnya trading itu bukan hanya soal modal aja yang meskipun kita tahu lah ya, modal itu menentukan sekitar 70%, sisanya itu teknikal, materi, informasi, serta skill atau kemampuan pemahaman kalian dalam bidang tersebut ya. Jadi gini, kalau kalian nanya ke gua tentang kenapa selama ini gua kalau trading selalu modal yang enggak kayak ratusan juta, puluhan juta ya paling gua kalau kalian di YouTube mungkin jutaan dan lain-lain. Nah, jadi gini, kalau ibaratnya kalau Timothy dan Belvin itu ya profitnya itu bukan lagi soal kayak jutaan, puluhan ya. Bahkan kalau kalian itu hanya untungnya. Kalau untuk nggak untungnya, ibaratnya minusnya, lossnya itu bisa miliaran juga ratusan juta. Jadi dari sini kalian siap nggak nih? Kalian siap dapat untung puluhan juta, ratusan juta, dan kalian juga harus siap dengan kerugiannya, ya. Entah itu ratusan juta, puluhan juta, kalian bisa nggak pas lagi keadaan rugi, bukan keadaan untung aja ya. Mungkin kalau keadaan untung kita masih kayak seneng nih, happy, mood bagus, kita mau beli ini, beli itu. Tapi kalau keadaan ini nih, keadaan kalian lagi rugi-ruginya, kalian masih bisa tenang nggak? Kalian masih bisa membuat diri kalian sendiri, psikologi diri kalian sendiri tetap tenang, tetap apa namanya happy moodnya, biar gimana caranya memikirkan solusi trading lagi atau investasi lagi mengembalikan kerugian yang kemarin. Tapi dalam proses ya, nggak harus instan juga nggak perlu. Karena nanti yang ada kalian bakalan ada pikiran untuk balas dendam dan akhir loss dan minus. Dari sini kalian paham? Nah, kalau gue sendiri, ini sudut pandang gue ya. Kalau melihat mereka gini, kalau gue punya modal kayak mereka sekitar kalau investasi atau trading sekitar 300 juta, 200 juta, atau miliaran, berarti di dana darurat gue atau nge-backup ketika rugi itu harus lebih dari segitu. Contohnya gini, gue punya ibaratnya gue punya modal nih 100 juta untuk investasi di aset kripto ya, aset kripto pokoknya. Nah, di aset kripto ini 100 juta ini berkembang lah ya kan, untung dong, profit pasti. Nah, tapi ada kalanya ketika kita trading itu kan market nggak naik terus, nggak turun terus, ada aja yang nggak jelasnya. Nah, contohnya 100 juta itu gue minus, minus sekitar entah itu 50 juta atau bisa agak iya minus lah, minus 60 juta, mungkin ada ruginya ya. Berarti kalau gue nih 100 juta berarti di eh, ATM gua, di dana darurat gua itu kemungkinan harus ada sekitar 500 juta ya. Backup-nya sekitar 300 juta ya. Backup-an tuh. Di backup-an buat apa nih, Hen? Ya, backup-an ini contohnya backup-an ini untuk ketika si 100 juta ini yang kita investasikan rugi, kita masih ada 300 juta. Berarti kita bisa balik. Jadi kita bisa belajar nih dari kerugiannya. Jadi kalian bisa kayak ini kenapa nih bisa rugi? Ya, jadi ketika kalian setiap investasi, open posisi, entah itu buy, sell, itu selalu ada alasannya. Ketika kalian di aset kripto ya, atau saham, forex. Tapi kalau ketika kalian udah open posisi sell buy tapi nggak ada alasannya, itu namanya gambling. Kita bisa disebut judi, tebak-tebakan. Itu udah bukan lagi trading. Ingat ya, itu bukan lagi trading. Trading itu bisa memprediksi, bisa menebak, bisa menebak, sorry, bisa memprediksi arah, meskipun nggak 100%, tapi kita tahu nih kebiasaan market seperti apa. Contohnya, kalian jualan, kalian udah tahu tuh perkembangan wilayah kalian, kalian jualan sehari ini sukanya rata-rata tuh sebulan tuh setiap harinya laku 60 barang. 60 barang. Nah, berarti kalian stok sekitar 60 sampai 70 barang. 10 barang itu sisanya buat cadangan. Ngerti kan? Kalau 60 barangnya habis dalam waktu yang emang masih kayak gue kan jualan dari jam 9 sampai jam 8 malam. Ternyata sore jam 3 udah habis. Nah, berarti masih ada stok 10 barang. Kalau gue gitu. Contohnya begitu ya guys ya. Jadi kita bisa memprediksi nih, oh rata-rata sebulan nih segini nih habisnya.
setiap hari ini segini. Nah, sama kayak market, kita bisa membaca, memprediksi arahnya, mau ke atas atau ke bawah. Oke, di sini paham? Nah, jadi gue balik lagi ke modal. Jadi mudah-mudahan kalian tangkap nih apa yang gue omongin. Makanya gue nggak pernah tuh modal sampai ratusan juta ya, karena bagi lagi ke dana backupan gue. Dana backupan gue untuk trading ini tuh cukup nggak ketika ini rugi. Ngerti nggak? Nggak asal gue open posisi all in nih. Nah, ya. Jadi dari sini kalian nggak boleh all in kalau trading. Contohnya kalian punya 10 juta. 10 juta berarti 10 juta yang emang ini di luar dana darurat kalian, di luar dari kebutuhan kalian, di luar dari bayar ini itu ya. Ibarat 10 juta ini udahlah buat investasi emang. Berarti yang harus kalian investasiin itu sekitar 30% aja. 4 juta. 4 juta aja deh, 4 juta buat modalnya nih, 4 juta ya. Nanti kan kita open posisinya tuh bisa di bawah 4 juta ya, entah itu ratusan ribu, 1 juta, 2 juta ya, nggak sampai banyak. Intinya 4 juta buat investasi kripto ya. Sisanya yang 6 juta ini untuk backupan dana darurat kalian. Contohnya seperti ini nih, sekarang ini Bitcoin aja, kripto aja itu turun, merah banget kan, banyak yang minus. Nah, kita beli di harga sekitar 1 miliar kemarin berapa ya? 1 miliar 10 juta ya apa ya? 1 miliar 10 juta. Contohnya 1 miliar 10 juta biar kita gampang. Kita beli di 1 miliar 10 juta. Lalu ternyata dia turun sampai hari ini sekitar contohnya 900 jutaan di bawah 1 miliar ya. Kita minus nggak? Minus. Rugi? Pasti rugi. Contohnya nanti dia turun lagi ke bawah sampai 700 juta. Itu kita tambah minus nggak? Tambah minus. Nah, pas udah setengah turun tuh ya. Intinya kalian udah terbiasa lah ya, terbiasa kebiasaan market. Oh ya, kalau market ini seperti ini nih, gua harus begini nih, begini. Oh, ini udah di ibaratnya kalau barang yang harusnya mahal, contohnya eh, emas yang harusnya harganya rata-rata itu sekitar 1 gramnya 1 juta, ya mahal nih. Tiba-tiba turun setengahnya 500 ribu, pasti beli nggak kalian? Pasti beli. Butuh dana lagi nggak? Butuh dong, nggak mungkin yang dana yang minus tadi itu kalian jual, yang ada malah rugi. Kalian diamin, ya, ambil dana kalian yang di backupan itu, yang 6 juta itu, jangan semuanya, jangan semuanya ingat, jangan semuanya juga. Ambil sekitar 1 juta atau 2 juta ya, sisain juga. Pokoknya jangan sampai kosong dana backupan kalian itu. Jangan sampai kosong, karena market itu belum pasti. Nah, kalian beli sekitar 2 juta tuh di harga sekitar setengahnya. Nah, ketika naik lagi Bitcoin ini 1 miliar lebih, kalian kan beli waktu itu di 1 miliar 10 juta. Ternyata dia naik sekitar 1 miliar 50 juta. Yang lama profit untung, terus yang baru yang beli di harga terendahnya itu juga untuk. Nah, sini ngerti kan? Nah, ini alasannya kenapa gue selalu bilang ke kalian coba apa namanya setting trading plan kalian, investasi kalian itu sebaik mungkin ya. Jangan mikirin untungnya doang, karena kalau mikirin untungnya tuh gampang lah ya. Semua orang awam aja kalau udah untung ya udah gitu aja. Tapi gimana caranya nih kita nih membackup atau meminimalisir kerugian yang kedepannya akan terjadi. Kalau kalian tanya terjadi nggak? Pasti terjadi, tapi kita nggak tahu nih kapan. Makanya perlu disiapkanlah dana daruratnya untuk nge-backup ketika kita lagi rugi. Tuh. Nah, makanya untuk kayak Timothy, Belvin, itu dana darurat aku yakin kok. Backupannya itu gue yakin lebih besar pas dia trading. Modal untuk trading, ngerti nggak sih? Mungkin di dana mereka tuh udah kayak ratus miliaran, ratusan. Untuk nge-backup suatu waktu investasi mereka tuh turun atau anjlok minus, mereka masih ada ya. Dan itu pun mereka juga nggak mungkin dari hanya mengandalkan trading atau investasi, pasti ada bisnis yang emang mereka kelola. Ketika ini untung ya, nah untungnya itu nggak harus dia ngedepin di ATM, berarti dia putar lagi, entah itu investasi lainnya, entah itu bisnis lainnya, dan kedepannya bakalan makin profit. Jadi begitu cara trading plan itu gue ya, versi gue nggak tahu kalau Timothy sama Belvin seperti apa, tapi kalau gue gitu tuh. Jadi hal memikirkan 10 langkah lebih jauh ke depannya biar kita nggak ada terjadi seperti kebanyakan orang yang udah investasi lebih dulu, udah coba trading, udah coba apa lagi ya? Ya, berbagai investasi banyak ya. Dan akhirnya pernah ada di masa mereka rugi, mereka bangkrut, mereka udah nggak ada modal lagi, ya kan? Nah, ini penyebabnya itu. Mereka nggak pernah
memikirkan tentang trading plan mereka, tentang cara investasi yang baik, seperti apa, ya kan? Akhirnya ya udah, mereka nggak trading lagi, investasi lama-lama mereka mikir kalau itu cuman hanya buang-buang waktu, ya. Trading itu buang-buang waktu, investasi kripto itu buang-buang waktu, nggak ada hasilnya, dan lain-lain deh. Yang padahal setiap apapun yang kita lakukan, entah itu bisnis, kerjaan, kalau kita nggak ada disiplin waktu, nggak ada agenda yang dimana kita buat nih, oh kalau kerja harus bangun jam 7, nanti gue pulang jam segini, kayak gitu lah ibaratnya. Ada jam istirahatnya, yang berarti di trading plan, entah itu bisnis pun ada agendanya masing-masing yang berbeda, ya. Tapi semuanya harus dijadwalkan secara rapi. Itu serah kalian. Sorry ya, agak sariawan lidah gue ini nggak bisa terlalu cepet jadi sakit. Nah, untuk kalian dari sini gue harap kalian bisa belajar gimana caranya menentukan trading plan yang baik, gimana caranya menentukan agenda untuk investasi yang baik seperti apa, ya. Jangan mikirin untungnya doang, tapi pikirin ruginya doang. Ruginya doang. Pikirin ruginya dulu. Ya, sebelum ke untungnya. Nanti ketika kalian udah ada solusi nih, gue ternyata kalau rugi nih harus begini nih, bla bla bla. Dan harus gini. Oke, sekarang gue mulai memikirkan berapa nih mau keuntungannya. Setel lagi take profitnya, stop lossnya. Itu semua kali setel. Yang penting udah ada dana daruratnya untuk nge-backup kerugian kalian. Oke? Jadi gua harap kalian yang baru mulai jangan liatin influencer lain, YouTuber lain yang sekali open posisi modal 1 juta, 10 juta, 100 juta, 5 juta, 50 miliar, 1 miliar. Aduh. Gue harap kalian bisa terus belajar dengan modal kecil dulu sampai kalian udah konsisten profit untung setiap bulannya. Tambahin dikit, jangan sekaligus. Tambahin dikit. Kalau bisa tambahin dengan modal keuntungan itu juga, jangan dengan modal yang kalian dapat dari luar investasi atau trading. Dan kalian paham. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar trading, mau belajar investasi forex, kripto, saham, lalu reksadana, entah itu peer-to-peer lending dan lain-lain, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semuanya, ya. Cara-cara mulai dari nol atau kalian bisa gabung ke grup gua. Kalian tinggal klik bio profil di media sosial gua dimanapun itu, atau bisa DM IG gua, nanti gua kirim undangannya dan otomatis masuk. Di situ udah ada materi-materi gratis yang bisa kalian pelajari. Oke? Pokoknya terima kasih udah nonton di video gua. Sampai jumpa lagi di next video.